Fasilitas lengkap dan didukung berbagai infrastruktur yang lengkap dan konektivitas seperti bandara dan juga pelabuhan akhirnya membuat ekspor perikanan di Papua meningkat. Pada waktu itu saja, Luhut Binsar Panjaitan melepas ekspor perikanan di Singapura sebanyak 28 ton. Memang, komoditas perikanan di Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia. Beberapa wilayah perikanan di Indonesia mampu mencatatkan nilai ekspor triliunan rupiah. Salah satu yang mencapai angka tersebut dimiliki oleh, mungkin Anda juga terkejut, yaitu Biak Numfor, yaitu berada di Provinsi Papua. Ya, memang sekarang Biak Numfor menggebrak dengan mengekspor produk ke negara-negara Asia. Ya, termasuk besok akan mengekspor ke Singapura, Tiongkok, dan juga bahkan di Jepang. Ya, itu melainkan karena infrastruktur yang diberikan Presiden Joko Widodo ke Papua, di mana infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan-jalan sudah memadai sehingga Biak Numfor bisa melakukan ekspor sedemikian rupa dan sehingga bisa meningkatkan pendapatan para nelayan khususnya di Biak Numfor di Papua. Keren kan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pertama kali fasilitas lengkap, kini Papua bisa ekspor 25 ton produk ke Singapura. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pelepasan ekspor perdana komoditas kelautan dan perikanan ke Singapura. Beberapa komoditas yang diekspor ke Singapura adalah kepiting dan lobster hidup, serta loin tuna yang merupakan hasil kelautan dan perikanan asal Biak Numfor, Provinsi Papua. Pelepasan ekspor tersebut berlangsung secara virtual 28 Agustus 2021 yang lalu. Target ekspor komoditas kelautan dan perikanan dari Biak Numfor ini sudah dicanangkan sejak Maret 2021 bersama pemerintah Kota Tual. Ekspor ini dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Kementerian Perhubungan Kemenhub, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo dan PT Angkasa Pura, serta Pemda Papua dan Pemda Kabupaten Biak Numfor. Ekspor komoditas kelautan dan perikanan dari Biak Numfor kali ini ada sebanyak 28 ton melalui pesawat kargo dari Sriwijaya Air. Ini adalah komitmen besar untuk maju dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, ujar Luhut dalam keterangan resminya melalui ekspor perdana dari Biak Numfor ke Singapura ini. Diharapkan terjadi peningkatan bukan hanya devisa negara, tetapi juga pendapatan daerah dan kesejahteraan nelayan. Tidak lupa, Luhut juga mengingatkan agar selalu memperhatikan pemanfaatan komoditas kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di sisi lain, Luhut juga ingin agar pengelolaan komoditas ekspor ini dijaga kualitas dan mutu produknya. Saya pesan kepada pemerintah Biak Numfor dan lebih khusus Bupati Biak Numfor Heri Ari Naap untuk terus menjaga proses ekspor ini agar berjalan dengan baik. Volume dan nilainya harus terus ditambah, tetapi dengan terus menjaga kualitas dari produknya, ujar Luhut. Ekspor komoditas kelautan dan perikanan Indonesia memang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Beberapa wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia mampu mencatatkan nilai ekspor triliunan rupiah. Salah satu yang mampu mencapai angka tersebut dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Karena itu, Luhut menyampaikan apresiasinya. Saya apresiasi sekali gebrakan dari Pemda Biak Numfor untuk melaksanakan ekspor ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi ini, potensi perikanan dari Biak ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya, ujar Luhut. Peluang ekspor ini juga didukung dengan keberadaan infrastruktur konektivitas berupa Bandara Fran Kaisiepo. Ini memberikan angin segar untuk ekspor komoditas perikanan langsung dari Biak ke negara tujuan ekspor di Asia yang lainnya. Luhut lantas mengingatkan agar jangan lupa untuk terus mengembangkan pasar ekspor dari Biak Numfor sekali secara langsung. Kita coba perlahan bersama dengan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai rambah pasar baru seperti di Hong Kong, Tokyo di Jepang, dan Shenzhen di Cina, katanya. Luhut juga menegaskan untuk berkonsultasi jika ada sebuah masalah di lapangan kepada tim Kemenko Marves.
Konsultasi bisa dilakukan secara langsung atau melalui penasihat khusus Menko Marves, Jona Widakdo Putri, dan asisten deputi peningkatan daya saing dari Kemenko Marves, Dedi Miharja. Sementara itu, Bupati Heri menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah melalui Menko Luhut terkait ekspor perdana ini. Terima kasih atas dukungan dari pusat dan juga kepada Menko Luhut yang mempercayakan ini pada kami. Kami akan jaga kualitas dan mutu dari ekspor kami ini, kata Heri. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT Biak tengah bersiap untuk melakukan ekspor perdana ke Jepang dan Tiongkok. Rencananya, produk yang akan diekspor ke negeri Sakura meliputi tuna fresh whole, tuna loin fresh, kepiting, lobster, udang tiger frozen, ikan domersal, unagi, dan kerapu sunu hidup. Ekspor perdana berupa multi produk mengingat saat ini baru mulai terjadi musim timur yang diperkirakan berlangsung hingga bulan Agustus 2021, ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Artati Widiarti pada Sabtu 22 Maret 2021. Saat meninjau kesiapan ekspor dari SKPT pekan lalu, Artati juga melihat langsung produk yang akan diekspor di negeri tirai bambu, yakni ikan cakalang. Dari kunjungan tersebut, dia juga mengecek langsung kesiapan fasilitas Integrated Cold Storage yang dibangun KKP dan SKPT Biak. Tak hanya itu, dia juga memeriksa pendampingan pemenuhan persyaratan dan persiapan sertifikasi Good Manufacturing Practice berupa sertifikat kelayaan pengelolaan SKP yang dilakukan jajarannya yang di Biak. Alhamdulillah, ini buah dari kerja keras berbagai pihak. Kita melakukan pendampingan dan akan ada ekspor perdana dari Biak. Tentu ini kebanggaan bagi Papua, bagi Indonesia, tutur Artati. Guna menjaga dan meningkatkan ekspor dari Biak di masa yang akan datang, Artati memastikan Ditjen PDSPKP telah menyusun rencana jangka menengah dan jangka panjang seperti pembangunan pabrik es kapasitas 20 ton melalui dana APBN tahun 2022. Artati juga meminta jajarannya untuk terus menjalin kerjasama dengan Pemda dan Pelindo 4 dalam pemanfaatan sebagian dermaga umum sebagai tambat labuh kapal ikan berukuran di atas 30 GT. Kerjasama Ditjen PDSPKP dengan Pelindo 4 sendiri telah dibangun sejak 2019 hingga sekarang. Hal ini menjadi salah satu bentuk implementasi sinergi program Ditjen PDSPKP dan Pelindo 4 dalam meningkatkan ekspor dan penguatan logistik ikan nasional. Kita juga berkomunikasi dengan Pemda untuk menyediakan lahan bagi calon investor yang akan membangun unit pengelolaan ikan, sambungnya. Sejak 2017, Ditjen PDSPKP sebagai penanggung jawab SKPT Biak telah membangun sejumlah sarana dan prasarana meliputi ISC, pangkalan pendaratan ikan, 100 unit kapal 3 JT lengkap dengan alat tangkap, penyediaan sarana rantai dingin untuk nelayan berupa sarana cool box dan chest freezer. Seluruh sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, KKP melalui Ditjen juga melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui edukasi seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat perikanan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dari sebelumnya bersifat soliter, kemudian berkelompok dan saat ini telah bergabung dalam lembaga koperasi perikanan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan usahanya, sejumlah nelayan telah difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program KUR yang digunakan nelayan untuk pembelian kapal dan modal kerja melaut. Dalam pengelolaan usahanya, nelayan menerima KUR telah bekerjasama dengan koperasi Kerper untuk menjual hasil tangkapan dan sekaligus pembayaran angsuran. Model ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kredit macet tutupnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan ekspor produk perikanan secara langsung dari Biak pada bulan Juli 2021 yang lalu. Diketahui sejak pertama kali memimpin, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun Papua. Kebijakan infrastruktur yang berbasis Indonesia sentris membuat daerah-daerah tertinggal menikmati pembangunan. Tokoh Papua dan pelaku sejarah penentuan pendapat rakyat Ramnes Hohe mengakui hal itu. Menurut Ramses, Jokowi memiliki komitmen tinggi untuk membangun Papua, yakni sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Hanya Jokowi yang nyata membangun Papua. Dia bisa datang ke Papua berulang kali, ujar dia melalui siaran tertulisnya kemarin. Dia bangun jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukung lainnya dan BBM satu harga lanjutnya. Ramses menegaskan bahwa apa yang dilakukan ex-wali kota Solo tersebut sudah menjadi bukti adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat Papua.
sehingga menjadi sebuah keniscayaan apa yang dilakukan beliau patut diapresiasi dan dihargai jelasnya.